Sedangkan tambak udang ini kan kita bicara menjaga kelautan Pak ya. Salah satu faktor di dunia tambak itu adalah supaya air laut yang kita pakai ini kan bagus, sehat, supaya meskipun air itu masuk ke tambak udang itu ke tandon di filter segala macam, tapi kan sangat berat pekerjaan itu dan kita hanya bisa meminimalisir. Nah makanya di Ekuador itu yang seperti saya baca, mereka itu antara pemerintah dengan pengusaha itu sangat bagus, sangat kuat relasinya dan disupport juga, makanya dengan garis pantai yang tidak segitu panjang, produksi mereka cukup bagus seperti itu. Mungkin teknologi dari Cina ibaratnya mungkin. Bisa juga Pak. Kalau itu saya belum bisa besar, jamin, soalnya teknologinya apa. Sebetulnya kalau teknologi di tambak udang Pak ya, di udang itu kita tuh nggak begitu ketinggalan sih Pak. Kalau kita bicara udang, teknologi kita sudah cukup bagus, di mana kita lihat ada pemain-pemain besar seperti Jala atau Evissery yang startup itu, di mana itu juga membantu banyak petambak udang seperti itu Pak, kurang lebih. Bicara tentang Ekuador Pak, apakah dari perusahaan sendiri sudah melakukan studi banding atau apa, ada kerjasama Pak biar bisa sama dengan Ekuador, atau selama ini cuma ini aja Pak, memantau aja? Selama ini kita masih memantau aja Pak, soalnya di mana biasanya itu tumbuhnya cepat Pak, nanti pada suatu waktu pasti juga akan revisi Pak. Jadi siklus Pak, seperti itu. Nah mungkin bisa dibilang sekarang Indonesia siklusnya ini produksinya kurang begitu baik, ya yang harus kita lewatin adalah untuk survive, sustainability-nya Pak. Nah tapi kalau teknologi segala macam sih kita selalu cari tahu dari China juga, dari Taiwan, kira-kira apa aja. Soalnya kan sebetulnya kan banyak sekali juga sudah perusahaan dari Cina ini masuk juga ke Indonesia, bahkan pakan-pakan udang semua itu ada beberapa big player dari China semua Pak. Nah Pak, bisa tentang udang Pak, apa rencana mau ke ikan Pak ya? Ya ini tambah ikan. Ya rencana ini sudah mulai berjalan atau masih dalam perencanaan atau sudah bersama? Masih tahap evaluasi Pak. Masih tahap evaluasi. Soalnya kami melihat sektor perikanan di ikan Pak, sorry ya, bukan perikan, ikan ini cukup menarik, di mana harganya masih lebih stabil. Memang masa pembudidayanya itu lebih lama dibanding udang. Udang ini kan kurang lebih 3-4 bulan udah bisa dipanen. Ikan itu bisa antara 8 bulanan seperti itu. Jadi kita juga masih lihat ekonomisnya, tapi kan kembali lagi kita kan di sini bukan pembudidaya Pak ya. Kita jasa penunjang, jadi kita juga usulkan dengan klien-klien kita untuk mencoba masuk ke divisi budidaya ikan, di mana ya akan kita selalu support seperti itu. Dengan Bapak sebutkan bahwa untuk dari perusahaan sendiri dengan kebijakan dari pemerintah saat ini kan masih belum kuat Pak. Nah ini selama ini gimana Pak? Apakah sudah pernah disampaikan atau responnya seperti apa Pak? Kalau itu saya tidak bisa jawab Pak, soalnya saya juga kurang begitu tahu. Ya seperti yang kita baca di media aja sih Pak, kurang lebih mungkin dari ada asosiasi atau apa yang sudah ada diskusi terus lah dengan Kementerian Perikanan juga, bagaimana supaya mendongkrak produktivitas udang Indonesia dengan harga yang lebih stabil, seperti itu sih Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih.